Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman murid-murid semua. Apa kabar pada pagi hari ini? Semoga senantiasa sehat ya. Perkenalkan, nama saya Rifki Awaludin Muksin dengan NIM 330141870, dan izinkan saya pada kesempatan pagi hari ini untuk memberikan materi pembelajaran PPKN dalam pembelajaran video micro teaching dengan materi Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam KD 3.4 kelas 11 semester 1 SMA. Baik, sebelum kita mulai materi tentang Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alangkah baiknya kita awali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa ya, supaya kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini diberikan barokah dan supaya bisa ilmunya bisa kita serap dan bisa kita terapkan juga di kemudian hari. Untuk memulai berdoa pada pagi hari ini, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, kita akan langsung saja mulai ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita awali dulu dari hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi ini yaitu ada makna demokrasi. Kata demokrasi ini berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kretein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik negara, yaitu ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif, untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas atau independen dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip check and balance atau pengawasan dan perimbangan. Dalam pandangan Abraham Lincoln pun, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sesuai dengan yang diterapkan di negara kita ini ya, di negara Indonesia, yaitu sistem demokrasi yang dimana pemerintahannya itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Seperti yang kita ketahui ada DPR, ada Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga ada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, klasifik demokrasi itu ada beberapa macam ya. Yang pertama itu ada berdasarkan titik berat perhatiannya, yaitu ada demokrasi formal. Nah, demokrasi formal ini yaitu menjunjung tinggi persamaan bidang politik tanpa ada upaya mengurangi kesenjangan ekonomi. Itu biasanya diterapkan di negara liberal. Nah, ada demokrasi material. Demokrasi material ini titik beratnya pada upaya mengurangi kesenjangan ekonomi. Persamaan bidang politik tidak diperhatikan. Nah, ini biasanya diterapkan ini di negara komunis. Jadi, titik beratnya itu pada upaya mengurangi kesenjangan ekonomi, tapi dia persamaan di bidang politik itu juga tidak diperhatikan. Itu di negara komunis. Dan juga yang ketiga ada demokrasi gabungan, di mana mengambil kebaikan, membuang keburukan dari demokrasi formal dan material. Nah, ini biasa diterapkan di negara non-blok. Yang kedua ada klasifikasi demokrasi itu berdasarkan ideologi. Nah, yang pertama ada demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Yang kedua ada demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme atau komunisme. Yang ketiga ada berdasar proses penyaluran kehendak rakyat. Nah, dari klasifikasi demokrasi yang berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat ini, yaitu ada pertama demokrasi langsung, ada demokrasi tidak langsung. Nah, itu berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Nah, yang selanjutnya ini ada prinsip-prinsip demokrasi konstitusional, dibedakan menjadi beberapa ya. Ada beberapa prinsip-prinsip
Yang pertama itu ada prinsip-prinsip demokrasi konstitusional klasik, yaitu pada abad 19. Nah, cita-cita untuk menyelenggarakan hak-hak politik secara efektif mengakibatkan munculnya gagasan atau membatasi kekuasaan pemerintahan dengan suatu konstitusi, baik dengan naskah konstitusi yang tertulis maupun dengan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak hanya merupakan suatu dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga kenegaraan, yaitu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi juga dipandang sebagai suatu lembaga yang memiliki fungsi khusus. Konstitusi juga dianggap sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sesuai dengan dalil government by law, not by man, yang artinya pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kemauan penguasa. Nah, di sini pun pemerintahan Indonesia seharusnya menerapkan seperti itu ya, dengan dalil government by law, bukan not by man. Jadi pemerintahan itu berdasarkan hukum, bukan berdasarkan penguasa. Yang kedua ada prinsip-prinsip demokrasi konstitusional modern, yaitu ada pada abad 20. Sesuai perkembangan zaman, konsep rule of law atau negara hukum dirumuskan kembali versi abad 20. International Commission of Juris sebagai Komisi Hukum Internasional dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 itu merumuskan pemerintahan yang demokratis sebagai pemerintahan yang diwarnai oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada sehubungan dengan perlindungan konstitusional. Selain menjamin hak-hak individu, pemerintah harus menentukan pula prosedur untuk perlindungan hak-hak yang dijamin. Yang kedua ada badan kehakiman yang bebas dan tidak mutlak. Yang ketiga ada pemilihan umum yang bebas. Terus juga ada kebebasan yang untuk menyatakan pendapat, ada kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, beroposisi, dan yang terakhir ada pendidikan kewarganegaraan. Nah, prinsip-prinsip demokrasi menurut Alamudi sebagaimana dikutip oleh Sri Wuryan dan Saifullah ini dalam bukunya ya, yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan. Mungkin murid-murid nanti kalau ada bukunya bisa dibaca, itu pada terbitan 2006. Suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki guru demokrasi sebagai berikut. Yang pertama ada kedaulatan rakyat, ada pemerintahan yang berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, ada kekuasaan mayoritas, ada hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Penerapan demokrasi di Indonesia, yaitu ada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua ada demokrasi yang dengan kecerdasan, yang ketiga ada demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang keempat ada demokrasi dengan rule of law, yaitu kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, atau dalam bahasa Inggrisnya itu legal truth. Kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum atau legal justice. Kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum atau legal security. Dan juga kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, atau dalam bahasa Inggrisnya lagi itu yang berarti legal interest. Dan yang kelima itu ada demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, ada demokrasi dengan hak asasi manusia, ada demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan ada demokrasi dengan otonomi daerah. Yang selanjutnya ada demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang terakhir ada demokrasi yang berkeadilan sosial. Nah, sampai sini untuk murid-murid semua paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada saya lanjut ya materinya. Untuk selanjutnya kita akan bahas demokrasi Pancasila ini mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila. Yaitu ada pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga ada pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Yang keempat ada mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang selanjutnya ada pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, dan juga selanjutnya ada mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Nah,
Sedangkan pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan kita, semua konstitusi yang pernah berlaku itu menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini murid-murid udah pada tahu kan Undang-Undang Dasar yang buku kecil itu biasanya ya. Kalian pasti punya lah ya yang buku kecil Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu yang sebelum diamandemen berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa kita kenal dengan MPR. Yang selanjutnya itu ada dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu yang setelah diamandemen. Nah, itu berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga itu dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat pasal 1, yaitu ayat 1 berbunyi Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Nah, yang selanjutnya ada ayat 2 yang berbunyi kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Nah, ini pada saat dulu Indonesia masih menganut Republik Indonesia Serikat atau biasa dikenal dengan RIS pada saat itu ya. Terus juga dalam Undang-Undang Dasar 1950 pasal 1 itu ada ayat 1 berbunyi Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Ayat 2 berbunyi kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, selanjutnya ini ada indikator-indikator suatu sistem pemerintahan, adalah sistem yang demokratis. Nah, indikator-indikatornya itu adalah akuntabilitas, ada rotasi kekuasaan, ada rekrutmen politik yang terbuka, ada pemilihan umum, dan ada pemenuhan hak-hak dasar. Dan juga pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini pada 1945 sampai 1949 itu akuntabilitas itu maklumat pemerintah tanggal 1 November 1945, 3 November 1945, dan juga 14 November pada tahun 1945. Untuk rotasi kekuasaan ini pada masa ini mengindikasikan keinginan kuat dari para pemimpin negara untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Selanjutnya ada rekrutmen politik dengan maklumat Wapres memungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian. Dan juga pemilihan umum, pemilu belum dapat dilaksanakan, pemenuhan hak-hak dasar, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1949 sampai 1959. Nah, ini juga ada akuntabilitas itu indikatornya menurut ahli hukum tata negara ini ada 5 aspek. Untuk rotasi kekuasaan, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Terus untuk rekrutmen politik, itu ada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Selanjutnya ada pemilihan umum. Pemilihan umum hanya dilaksanakan satu kali yaitu pada tahun 1955, tetapi pemilu tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Nah, selanjutnya ada pemenuhan hak-hak dasar, dapat merasakan hak-hak dasar tidak dikurangi sama sekali meskipun tidak semua warga dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Nah, itu tadi pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1949 sampai 1959. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 hingga sekarang ya. Dalam akuntabilitas masa Orde Baru yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Untuk rotasi kekuasaan ini dilakukan dari mulai pemerintahan pusat sampai tingkat desa. Nah, untuk rekrutmen politik, sistem rekrutmennya itu dilakukan secara terbuka. Untuk pemilihan umum pun yang dilaksanakan jauh lebih demokratis. Dan yang terakhir ada pemenuhan hak-hak dasar. Jadi hak-hak dasar rakyat itu untuk sekarang itu sudah terjamin. Selanjutnya, membangun demokrasi untuk Indonesia.
pentingnya kehidupan yang demokratis, yaitu pertama ada persamaan kedudukan di muka hukum. Yang kedua ada partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga ada distribusi pendapatan secara adil. Yang keempat ada kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi itu biasanya ada pertama, membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku. Jadi untuk murid-murid kalau ada hukum yang berlaku itu ditaati ya, atau membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan hukum. Yang kedua itu ada membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Nah, tadi juga udah disebutkan untuk bersikap demokratis itu harus dibiasakan ya dari awal, dari sejak dini. Terus juga yang ketiga ada membiasakan diri menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Nah, ketika ada perselisihan ataupun ada masalah itu diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Jangan langsung main hakim sendiri ataupun menentang hukum yang berlaku. Yang selanjutnya ada membiasakan diri dengan mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Nah, itu tadi di poin sebelumnya itu telah dijelaskan untuk bermusyawarah, tidak dengan kekerasan. Di poin selanjutnya pun dijelaskan untuk melakukan secara damai. Yang kelima ada membiasakan diri untuk memilih pemimpin-pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. Nah, memilih pemimpin ini dengan cara yang demokratis yaitu tadi sudah disebutkan untuk biasanya dengan pemilihan umum atau biasa kita kenal dengan pemilu. Dan selanjutnya selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani yang luhur dalam musyawarah. Jadi dalam musyawarah pun kita harus menggunakan akal sehat dengan tidak emosi dan dengan hati nurani yang luhur. Dan selanjutnya selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan secara pribadi. Nah, kalau untuk pribadi ini ibaratnya harus mempertanggungjawabkan keputusannya itu secara legowo ya. Dan selanjutnya ada menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Dan selanjutnya lagi ada menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab, ada mau menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Nah, di sini biasanya untuk menyampaikan pendapat kadang ada yang dibungkam untuk menyampaikan pendapat, itu harus menghormati ya. Dan juga ada membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Nah, seperti itu untuk membangun demokrasi Indonesia. Saya harap untuk murid-murid semua bisa menerapkan ya beberapa poin-poin yang saya sebutkan tadi, seperti membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Jadi ketika ada apa-apa pun kita harus melakukan secara musyawarah gitu. Jangan langsung ujung-ujungnya voting ataupun malah bahkan dengan melakukan tindakan kekerasan. Jangan sampai ya teman-teman. Baik, untuk materi pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Mungkin dari murid-murid sekalian apakah ada yang ingin ditanyakan untuk materi tentang sistem demokrasi, sistem dinamika demokrasi Pancasila pada pagi hari ini? Silakan, kalau ada yang ingin kurang jelas bisa ditanyakan mumpung saya masih berada di sini. Baik ya, saya rasa jelas. Nanti mungkin bisa kalian baca dulu untuk buku paketnya. Ketika ada yang tidak jelas bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Saya mau menambahkan sedikit nih. Demokrasi Pancasila menurut Notonegoro, demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkerakyatan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi menurut Notonegoro pun demokrasi Pancasila ini ya menganut 5 sila itu tadi dari Pancasila ya. Oke, kalau untuk itu sekian materi pada pagi hari ini. Semoga bisa masuk ya untuk materinya, semoga bisa diterapkan juga di kehidupan sehari-hari dan juga bisa untuk diamalkan ataupun bisa disebarkan ke teman-teman. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk mengakhiri mata pelajaran PPKN pada pagi hari ini. Marilah kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.